Baik, kembali lagi kita akan masuk ke dalam suatu surat lamaran pekerjaan, tetapi kita akan bergeser untuk memfokuskan kepada isi dari suatu surat lamaran pekerjaan, yaitu isinya harus menggunakan kalimat-kalimat yang baik, terutama berisikan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini barangkali sudah biasa didengar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kalimat efektif ini. Tapi sebelumnya, kalimat efektif itu seperti apa? Mari perhatikan. Kalimat efektif kita lihat berisikan suatu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh si pembaca. Maka inilah yang menjadi dasar untuk pembentukan suatu surat lamaran pekerjaan yang kita soroti di dalam isi. Kita lihat kalimat efektif ini sangat berpengaruh daripada isinya. Biasanya kalimat efektif ini akan berdiri di dalam unsur, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Kalimat efektif akan membentuk dari suatu unsur-unsur yang ada ini. Kamu boleh lihat kalimat itu sudah efektif bila berisikan paling sedikit nanti yaitu subjek dan predikat. Jadi kalimat itu harus berdiri adanya subjek, ada juga predikat. Boleh ada 3 subjek predikat pelengkap atau subjek predikat objek. Maka ini disebut nanti kalimat efektif. Sekarang kita lihat subjek itu adalah kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal. Nih ya, pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda yang disebut dengan nominal. Klausa atau frasa verbal. Frasa verbal ini maksudnya kata kerja. Klausa ini adalah kalimat yang sudah terdiri dari subjek, predikat, objek, yaitu sudah lengkap. Nah, masuk kita ke dalam contoh. Pertama, Rina bermain tali. Rina jelas di sini berdiri sebagai subjek dan bermain tali ini akan menyatakan bermain predikat, tali ini boleh kita katakan objek. Yang kedua, kita lihat di sini ada yang menjadi sorotan untuk pemahaman. Yang berpakaian loreng itu bos saya. Nah, di sini kedudukan yang berpakaian loreng itu subjek, tidak menyatakan adanya objek. Ya, loreng ini berpakaian loreng ini bukan objek. Itu bos saya, kita lihat ini saya ini bukan subjek ya. Ini sudah menjadi pelengkap dari berpakaian loreng ini, menjelaskan ini ya. Jadi subjeknya adalah berpakaian loreng. Predikat kita lihat di sini akan berisikan predikat, nanti di dalamnya adalah menyatakan suatu unsur tindakan. Yang mana kita ketahui predikat ini selalu menyatakan adanya perlakuan. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, atau jati diri subjek, termasuk juga sebagai T dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki dari si subjek itu. Predikat dapat juga berupa kata, frasa, sebagian besar juga berkelas verba atau adjektiva. Ini adjektiva kata sifat, tetapi dapat juga numeralia, akan berubah menjadi numeralia. Ini kata bilangan, nomina atau frasa nominal. Contoh, Tony sedang makan. Yang menjadi predikat adalah sedang. Kenapa? Ini adalah berisikan makna suatu tindakan. Contoh kedua, kota Medan.
dalam posisi tidak aman. Nah, sekarang sorotannya Kota Medan ini bukan menyatakan keterangan tempat yang disebut dengan KT ya. Di sini Kota Medan adalah subjek. Dalam posisi tidak aman ini ada memberikan makna perlakuan atau tindakan. Jadi kita buat menjadi sebagai kedudukan predikat. Yang ketiga, objek. Objek ini adalah bagian kalimat yang melengkapi dari predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, prasa nominal atau klausa. Letak objek selalu di belakang P yang disebut dengan verba transitif. Jadi verba transitif ini yaitu adalah kalimat yang akan mengharapkan kehadiran dari suatu objek. Contoh, Rudi memikul. Jadi Rudi memikul titik-titik, maksudnya di sini objek ini akan menjadi suatu pelengkap dari kata predikat memikul karena tidak jelas memikul apa. Demikian juga Bobby merapikan apa? Datang objek, kita buat objek yaitu merapikan pakaian. Nah, itu dia verba transitif. Jika P diisi oleh verba transitif, maka juga nanti verba harus juga ada verba P diisi dengan intransitif. Artinya objek tidak diperlukan lagi di dalam suatu kalimat. Nah, kita perhatikan verba intransitif ini adalah verba tidak membutuhkan objek. Contoh, sepeda motorku rusak. Di sini kita lihat sepeda motorku rusak, S sebagai subjek, motorku rusak. Ini adalah yang menyatakan dari suatu predikat. Bapak subjek, mandi predikat. Ada perlakuan, jadi tidak perlu lagi ada objek. Mandi, misalnya mandi apa, nggak perlu lagi ya, karena sudah jelas bapak mandi. Pelengkap, kita lihat pelengkap. Pelengkap ini adalah bagian dari yang melengkapi predikat. Jadi letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba atau kata kerja. Posisi seperti itu juga ditempati oleh O. Jadi boleh pelengkap setelah predikat, boleh juga objek. Dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, prasa nominal atau klausa. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Contohnya, 1. Banyak parpol berlandaskan Pancasila. Ya, kita lihat banyak parpol berlandaskan Pancasila di sini. Banyak ini sampai ke parpol menyatakan kedudukan dari subjek. Berlandaskan ini sudah menjadi perlakuan yaitu predikat. Pancasila menjadi pelengkap. Boleh itu yang dikatakan ditempati oleh objek. Jadi inilah yang dimaksudkan posisi seperti ditempati oleh O. Nah, kita lihat contoh kedua. Antara O dan Pel sudah dipisahkan. Ayah membekali Anto dengan uang saku. Jadi ayah tetap kedudukannya sebagai subjek. P ini adalah membekali. Anto ini yang perlu kamu pahami, Anto bukan subjek. Anto adalah objek. Dengan uang saku adalah pelengkap. Nah, di sini sudah terpisah antara O dan Pel. Bukan seperti ini. Dia boleh Pancasila ini objek, boleh juga O. Jadi kita harus tahu pisahkan. Sekarang kita akan lihat keterangan. Keterangan ini berisikan keterangan tempat yang ada di dalamnya daripada. Contoh, di Medan, ke rumahnya, dari Jakarta, pada permukaan. Ini keterangan ya, menyatakan keterangan tempat. Kita lihat, bisa kita katakan keterangan waktu. Pada, sudah, sebelum, sepanjang. Contoh, pada pukul 17 bla 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 bla. Sesudah makan bla 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 bla. Sebelum pulang, sepanjang perjalanan bla bla bla. Oke, demikianlah hal yang kita pelajari untuk kalimat efektif. Semoga dapat membantu dari
isi dari surat lamaran pekerjaan kamu.